Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara yang digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan negara harus sesuai dan berpedoman atau berlandaskan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam menerapkan dan mewujudkan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, yang mana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya pembelaan negara. Yang mana isi pokok penyebaran dari pasal-pasal di atas itu sudah didasarkan oleh nilai Pancasila. Dan di dalam tersebut dikatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh seluruh warga negara terhadap pertahanan dan keamanan negara yaitu dengan bela negara. Contohnya saja, kita dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib apabila kita melihat seseorang yang melakukan tindakan yang sudah bertentangan dengan nilai Pancasila. Dan di Indonesia, implementasi nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan itu masih kurang baik. Contohnya saja, terjadinya kericuhan saat Bawaslu pada tanggal 23 bulan Mei tahun 2019 di Jakarta. Yang mana itu terjadi karena kurangnya pemahaman atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya oleh masyarakat tertentu. Yang mana mereka itu tidak terima atau kecewa terhadap hasil keputusan Bawaslu saat itu. Implementasi dalam bidang politik digunakan untuk mengembangkan kehidupan politik di Indonesia pada masa reformasi yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dalam bidang politik harus berdasarkan pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada bidang politik ini, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan seperti menghormati dan menghargai pilihan orang lain. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dapat diterapkan dalam sistem perekonomian di Indonesia dan harus dikembangkan dengan sistem ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, seperti nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan penerapan nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33, yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang industri yang penting dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan negara digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi. Jadi, berbagai wujud sistem perekonomian di Indonesia, baik yang sudah ada maupun dalam pengaruh asing, harus tetap dikembangkan selagi menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, seperti masyarakat telah mengenal mal, perusahaan, swalayan, supermarket, dan lain-lain. Jadi semua lembaga perekonomian dapat diterima selagi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dalam bidang hukum. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup haruslah diiringi dalam berbagai unsur hidup, termasuk dalam profesi dan pekerjaan. Salah satunya adalah hukum. Apabila kelima sila dan 5 nilai Pancasila diimplementasikan dalam hukum, maka dapat mendorong keteraturan, kenyamanan, dan integrasi sosial. Penerapan 5 nilai Pancasila dalam bidang hukum. Sila pertama, ketuhanan, seperti menjalankan proses hukum sesuai kaidah keagamaan. Yang kedua, nilai kemanusiaan, penerapan hukum dilakukan dengan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan, setiap lembaga hukum saling berintegrasi. Yang keempat, nilai kerakyatan, tidak semena-mena dalam pemutusan hukum. Yang kelima, nilai keadilan, memperlakukan setiap orang sama. Implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang HAM. HAM sendiri bersumber dari Pancasila, arti mendapat jaminan di bangsa Indonesia. Ini Pancasila. Contoh implementasi nilai-nilai Pancasila pada bidang HAM yaitu pada sila pertama, setiap manusia memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing, dan kemerdekaan beragama di Indonesia sendiri belum bisa diterapkan karena masyarakatnya belum paham tentang HAM dan belum memahami tentang Pancasila dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam negara Indonesia tidak ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan dan mengingkari akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah nilai yang merupakan nilai refleksi dari martabat dan
hak manusia yang memiliki nilai cultural, nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga, itu mana persatuan dan kesatuan dalam ideologis dan politik serta pasca sosial budaya dan keamanan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipenuhi hikmat kebijaksanaan dan kesepakatan yang proaktif. Dalam sila ini, diakui bahwa negara Republik Indonesia mengandung asas demokrasi yang bersumber dari Pancasila, kehidupan yang berakar dalam budaya bahasa Indonesia. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini meliputi nilai keselarasan, keseimbangan, dan kesetaraan yang ikut hak dan wajiban. Maka dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa dalam menerapkan atau melaksanakan kebijakan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta HAM harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan di Indonesia sekarang ini masih banyak masyarakat yang kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih.